Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan yang masih berkenaan dengan grup help, yaitu tentang pembuatan kata perintah. Kata perintah ini hanya bisa dibuat di dalam sebuah grup yang sudah ditambahkan Telegram bot hasil cloning di grup help. Salah satu fungsi dari kata perintah ini adalah untuk memberikan informasi yang cepat ataupun memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para peserta yang ada di dalam sebuah grup. Penulisan kata perintah selalu diawali dengan garis miring, kemudian ditulis kata personal, nulisnya adalah personal, kemudian spasi, dan diketik nama perintahnya, misalnya topik. Kemudian pindah garis, dan kita tulis penjelasan yang ingin disampaikan. Misalnya saya akan menulis sebuah kalimat, dan di sini saya menulis kata name yang disimpan di antara kurung kurawal terbuka dan tertutup. Misalnya seperti ini. Ini adalah kata perintah yang sederhana saja. Dan jika sudah selesai, kita ketuk kirim. Kemudian di sini yang boleh menggunakan atau menulis kata perintah ini adalah setiap orang, maka saya pilih everybody. Kemudian dibacanya di dalam grup ini, maka ini saya centang pula. Kemudian ini saya pilih yang random. Kemudian saya ketuk save. Dan ini saya hapus. Maka ketika saya menuliskan kata garis miring topik, akan keluar jawaban seperti ini. Kalau saya ingin menghapus kata perintah yang sudah saya tulis atau ingin mengeditnya, maka di bagian bawah ini saya menulis garis miring, kemudian ketik remove, dan diketik nama perintahnya, yaitu topik. Kita kirim, dan kata perintah dengan nama topik sekarang sudah terhapus. Sekarang saya akan mencoba menulis kata perintah yang lebih kompleks. Misalnya seperti ini. Nanti kita lihat pengaturan selanjutnya. Ini saya kirim dulu. Kita ketuk everybody, diketuk grup sudah, ketuk random, kemudian diketuk save. Tampilannya seperti ini. Dan tentu ketika orang mengetuk topik ini tidak muncul apapun, karena saya belum membuat perintah lanjutan dengan judul topik 1, topik 2, 3, dan 4. Maka selanjutnya saya membuat penjelasan tentang topik 1 ini. Dalam bagian ini saya ingin membuat inline button, di mana anggota akan diarahkan ke dalam sebuah topik yang sudah saya siapkan di dalam tempat tertentu. Anggaplah akan diarahkan ke channel bagian ini, maka saya ambil linknya dengan cara mengetuk mouse bagian kanan, kemudian saya ketuk copy post link, dan saya kembali ke dalam penulisan di bagian bawah ini. Penulisannya adalah tanda kurung kurawal, kemudian kurung siku. Di sini saya kasih judul, misalnya Google Sheet, kemudian spasi, strip, spasi, dan kita paste alamat URL-nya. Kemudian saya beri tanda kurung siku, diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Kita kirim, ketuk everybody, random, kemudian ketuk save. Jika ada orang sekarang mengetuk topik 1 ini, kita lihat hasilnya, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya saya ingin membuat topik 2 ini, garis miring, personal, kemudian topik 2, pindah baris, dan di sini kita ketik penjelasan.
saya ingin mengarahkan ke bagian ini, saya ketuk mouse bagian kanan, saya copy post link, kemudian di sini saya tulis tanda kurung kurawal, kurung siku, kemudian saya kasih judul basic 1, spasi, strip, spasi, kita paste alamat URL-nya, diakhiri dengan kurung siku tertutup dan kurung kurawal tertutup. Kemudian kita kirim, ketuk everybody, kemudian save. Yang berikutnya saya buat topik yang ketiga. Jangan lupa selalu diawali dengan garing, kemudian tulis personal. Di bagian ini saya ingin menggiring peserta ke link yang ini. Saya ambil dari sini saja supaya cepat. Kemudian tanda kurung kurawal terbuka, tanda kurung siku terbuka, diberi judul basic 2 misalnya, kemudian spasi, strip spasi, dan di paste URL, tanda kurung siku tertutup, tanda kurung kurawal tertutup. Kita kirim. Dan demikian selanjutnya untuk topik nomor 4. Ketika ada orang yang bertanya, misalnya seperti ini, maka saya bisa memberikan jawaban kepada orang ini dengan cepat. Kita ketuk reply, kemudian saya tulis garis miring, saya tulis topik, maka akan tampil jawaban seperti ini. Dan ketika orang tersebut mengetuk topik 1, akan tampil jawaban seperti ini. Ketika dia mengetuk topik 2, akan muncul jawaban seperti ini. Ketika dia mengetuk topik 3, akan muncul jawaban seperti ini. Ini adalah beberapa contoh pembuatan kata perintah. Kalau Anda ingin memberikan kata perintah yang ada gambarnya, maka langkahnya kita muat dulu gambarnya. Saya ambil salah satu gambar dari laptop ini. Ini sebagai contoh saja. Di sini saya tulis keterangan. Kita coba tulis inline buttonnya di bagian ini. Ketuk mouse bagian kanan, ketuk reply, kemudian garis miring, personal, topik 4. Everybody, kemudian save. Sekarang kita lihat hasilnya. Ternyata penulisan harus dilakukan seperti tadi agar inline buttonnya bisa tampil. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.